Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Perkenalkan, nama saya adalah Esther Sai Putri Bab. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 1 dan saya bersekolah di SMA Negeri 1 Bengkayang. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan maksud dan tujuan dari taktik dan strategi penyerangan dan pertahanan dalam permainan sepak bola. Namun, sebelum saya menjelaskan hal tersebut, saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa sih itu permainan sepak bola. Pengertian permainan sepak bola. Seperti yang kita ketahui, permainan sepak bola adalah permainan yang banyak sekali digemari oleh orang-orang. Nah, seperti yang kita ketahui juga, permainan sepak bola ini terdiri dari dua tim, di mana satu timnya terdiri dari 11 orang yang akan saling bekerja sama untuk memperoleh suatu kemenangan dalam permainan sepak bola. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, masuk kepada tujuan dalam permainan sepak bola ini ialah untuk memperoleh suatu kemenangan. Dalam permainan sepak bola, tim yang banyak mencetak gol ke gawang lawan adalah tim yang akan memperoleh kemenangan. Oleh karena itulah, dalam permainan sepak bola harus ditentukan atau ditetapkan atau dibuat pola-pola dalam permainan sepak bola, yaitu bisa saja pola penyerangan dan pola pertahanan. Pada umumnya, pola penyerangan dan pola pertahanan ini dirancang dalam bentuk formasi. Nah, pola penyerangan dan pola pertahanan ini dirancang dalam bentuk formasi. Tujuannya ialah supaya bisa terkoordinir dengan baik serta kerjasama antar tim semakin terarah. Setiap formasi memiliki ciri-ciri tersendiri dan menuntut kualitas atau kemampuan pemain yang berbeda. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan pola penyerangan pada permainan sepak bola. Pola penyerangan ini dalam permainan sepak bola pada umumnya bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya. Nah, dalam pola penyerangan ini juga pada umumnya suatu tim kesebelasan apabila mereka sedang mengendalikan permainan di suatu lapangan. Tajamnya serangan juga menentukan keberhasilan dalam suatu tim kesebelasan, baik itu keberhasilan individu maupun keberhasilan tim. Nah, di dalam pola penyerangan ini juga diperlukan susunan untuk melakukan pola penyerangan, yaitu diantaranya 1. Adanya pemain yang bertugas sebagai pemain pengatur serangan. 2. Adanya pemain yang bertugas sebagai pembantu serangan. 3. Adanya pemain yang bertugas untuk menjadi penembak utama atau pemain yang akan mencetak gol. 4. Adanya pemain yang bertugas untuk memancing lawan yang sedang bertahan agar pemain satu tim ini dapat menerobos ke daerah lawan. Pola penyerangan dalam permainan sepak bola yang sering digunakan adalah 1. Pola melakukan gerakan tersusun. 2. Pola bermain menghadapi pertahanan sekuat tembok. 3. Pola bermain mencari ruang kosong. 4. Pola bermain terencana. Bentuk formasi yang menggunakan pola pertahanan ini salah satunya diantaranya yaitu formasi 4-2-4. Saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan formasi 4-2-4. Komposisi pemain pada formasi 4-2-4 ini adalah 4 pemain belakang yang terdiri dari 2 bek tengah dan 2 bek sayap
dua gelandang tengah yang kuat dalam bertahan dan juga kreatif dalam membangun serangan, dan 4 penyerang yang terdiri dari 2 penyerang tengah dan 2 penyerang sayap. Formasi 4-2-4 ini lebih menekankan pada penyerangan dengan meletakkan 4 pemain penyerang untuk peluang untuk mencetak gol akan lebih besar. Formasi 4-2-4 ini berasal dari Inggris yang kemudian menyebar luas. Formasi ini juga meraih penghormatan dari negara Brazil karena dengan menggunakan formasi sepak bola ini, timnas Brazil berhasil menjadi juara dunia pada tahun 1958. Cara melakukan formasi 4-2-4 adalah sebagai berikut. Yang pertama, 4 pemain belakang merupakan pertahanan yang kuat. Kedua pemain belakang tengah atau center back bermain berdampingan satu sama lain secara diagonal. Salah satu center back ikut bergerak maju saat tim melakukan serangan. Selanjutnya kedua, bek kiri dan kanan mendapat bantuan penuh dari center back masing-masing agar dapat lebih memusatkan perhatian pada penyerangan sayap lawan. Dalam sistem ini, masing-masing bek dapat membantu penyerangan tergantung dari sisi mana penyerangan itu dilakukan. Ketiga, kedua pemain lapangan tengah atau gelandang merupakan pemain yang paling sibuk. Mereka harus menjelajah lapangan yang luas. Kedua pemain ini bertugas membangun serangan dan harus ikut bertahan bila timnya mendapat serangan. Selanjutnya, keempat pemain penyerang mempunyai tugas utama menyerang kedua pemain sayap, ikut dalam usaha membangun serangan yang dimulai dari garis tengah lapangan. Kedua pemain sayap harus menyadari posisi mereka, yakni dengan berlari menuju garis gawang lawan. Yang terakhir, kedua pemain penyerang tengah adalah 2 ujung tombak penyerang yang merupakan bahaya permanen bagi gawang lawan untuk mengacaukan pertahanan lawan. Kedua penyerang tengah harus sering bertukar posisi dan harus mencoba menyelesaikan oper yang diberikan oleh pemain lain, terutama pemain sayap menjadi gol. Di samping itu, tugas lainnya adalah untuk membuka celah bagi pemain lainnya yang datang menyerang dari lapangan tengah. Selanjutnya, kita masuk kepada pola pertahanan dalam permainan sepak bola. Pertahanan bertujuan untuk merampas bola dan mempertahankan wilayah supaya tidak terjadi gol. Pertahanan dapat dijalankan jika sebuah tim sedang mendapat tekanan dari lawan. Berdasarkan cara melakukannya, pertahanan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, man to man, artinya cara bertahan 1 lawan 1 yang dilakukan di daerah pertahanan. Pola pertahanan zone marking atau biasa kita kenal dengan bertahan di daerahnya sendiri dengan membentuk suatu formasi. Ketiga, pola pertahanan kombinasi man to man dan zone marking. Formasi permainan sepak bola yang menggunakan pola pertahanan adalah formasi 5-3-2. Saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan formasi 5-3-2 ini. Cara melakukan formasi 5-3-2 yaitu: pertama, 5 pemain sebagai barisan pertahanan tanpa atau dengan libero untuk menjaga gawang. Kedua, ketiga barisan tengah atau gelandang bertugas mematahkan serangan lawan di daerah tengah. Ketiga, 2 pemain depan bertugas untuk melakukan serangan balik apabila lawan dapat dipatahkan. Dengan kondisi tertekan hebat, pemain depan dapat membantu di lini tengah, bahkan di pertahanan. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.